Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama bersyukur karena kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita, biarlah semua di dalam pimpinan dan anugerah daripada Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian PPK nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebagai kerinduan kita pada hari ini, mau menyembah Tuhan, segenap hati kita, seluruh jiwa kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku berikan hatiku. Katakan, inilah rinduku Tuhan. Senang hatiku
di dalam sorga, inilah kerinduan kami. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah semua di dalam pimpinan dan anugerah daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita rindu pada saat ini setiap langkah kehidupan kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita naikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Setiap anak-anak Tuhan merindukan menjadi saluran berkat, baik di dalam keluarga, di gereja, dan juga dimanapun berada. Kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat-Mu.
berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik memimpin kehidupan kami. Bahkan pada saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami percaya Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, jamalah hati kami, berkatilah kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan satu pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Satu pesan yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Tuhan, celikanlah mata hati kami. Berkatilah waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab
Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sekali lagi, Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman ini untuk jemaat sekalian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema kemuliaan di dalam kelemah lembutan. Sekali lagi, kemuliaan di dalam kelemah lembutan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini dunia semakin hari semakin tegang dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan dunia. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Belum selesai peristiwa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, kemudian muncul lagi virus corona, wabah COVID-19. Wabah ini masih sedang berlangsung, saudara, dan cukup menggemparkan dunia, saudara. Sehingga harus dilakukan lockdown di mana-mana. Kalau kita, saudara, dilakukan pembatasan tertentu dalam aktivitas sosial. Saudara, kita di dalam suasana tegang dengan virus corona ini. Tiba-tiba, saudara, diberitakan bahwa wilayah yang ada di Laut Cina Selatan sedang mengalami peningkatan kekuatan militer, baik dari China maupun juga Amerika Serikat. Saudara, kalau melihat kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara, menunjukkan bahwa adanya potensi terjadinya perang dingin jilid yang kedua. Kalau dulu, saudara, ada perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, sehingga terjadi perlombaan senjata, terus meningkat, berlomba satu dengan yang lain. Saudara, sekarang, saudara, potensi itu sedang ada antara Amerika dan juga China. Saudara, ini menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Bagaimana kalau terjadi perang? Bagaimana kalau pecah perang di sana, saudara? Akan menyusahkan umat manusia. Seluruh dunia akan terdampak akibat perang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak dari zaman dahulu kala, bangsa bangkit melawan bangsa untuk menaklukkan para lawan-lawannya, saudara. Sehingga kita mendengar istilah atau suatu kalimat-kalimat yang berkata demikian, yang kuat dialah yang akan bertahan. Satu kerajaan yang kuat, maka dia yang akan bertahan. Kuat dari apa? Dari segi militer dan berbagai hal, berbagai macam teknik peperangan dan sebagainya, saudara, yang semuanya dibingkai di dalam satu bentuk yang disebut dengan kekerasan untuk menaklukkan lawan-lawannya. Saat Majapahit ditaklukkan oleh kerajaan Demak, bahkan ketika kerajaan Demak ditaklukkan oleh kerajaan Mataram, saudara, ada jiwa yang dikorbankan. Ada darah yang ditumpahkan. Saat Genghis Khan menaklukkan dunia, demikian juga. Tidak ada satu jengkal tanah yang diraih tanpa kekerasan, saudara. Perang terjadi. Dan saudara, banyak tangisan, air mata, sedih, duka cita terjadi akibat peperangan tersebut. Dunia memberikan contoh, menunjukkan di dalam sejarah kehidupan manusia, bagaimana untuk menaklukkan suatu bangsa atau menaklukkan bumi di dalam konteks ini, saudara. Kita melihat bahwa selalu harus ada namanya kekerasan. Dunia mengatakan bahwa untuk menaklukkan sesamanya, menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan kerajaan, menaklukkan negara, dibutuhkan kekerasan, bukan kelemah lembutan. Namun saudara, Tuhan Yesus ketika datang 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini, Allah yang datang menjadi manusia,
memberikan satu pengajaran yang baru di dalam kehidupan umat manusia, terlebih bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus datang bukan memberikan satu pengajaran tentang strategi perang untuk menaklukkan sesama, menaklukkan dunia. Malahan yang diajarkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sidang jemaat yang terkasih, Yesus berkata, untuk menaklukkan, untuk memperoleh bumi, saudara, dikatakan bahwa dengan strategi lemah lembut. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam kehidupan sejarah umat manusia. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan ayat ini? Apa maknanya di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menerapkan hal itu? Kita akan melihat bersama-sama tentang berbahagia atau yang diberkati orang yang lemah lembut. Bapak Ibu yang terkasih, kata lemah lembut ini diulang sebanyak 4 kali di dalam Alkitab kita. Diulang di dalam Alkitab sebanyak 4 kali. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata lemah lembut berarti yang pertama baik hati, dan yang kedua peramah. Dengan demikian, orang yang lemah lembut adalah orang yang baik hati, dan yang kedua peramah kepada sesamanya. Dalam tafsiran Full Life dikatakan bahwa lemah lembut itu adalah rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut yang dimaksudkan di dalam ayat yang kelima dalam Matius pasal 5 ini adalah orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua dikatakan taat kepada Tuhan. Matthew Henry mengatakan bahwa lemah lembut adalah orang yang menaati rancangan Allah dan lemah lembut kepada sesamanya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang taat kepada rencana Allah di dalam kehidupannya, dan juga di dalam ketaatan kepada rencana Allah, kepada firman, dia lemah lembut kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Wycliffe di dalam ayat yang kelima, dalam pasal yang kelima Matius ini, dia lebih melihat ini kepada sumber. Dia katakan bahwa lemah lembut bersumber dari Kristus. Bahwa lemah lembut yang mulia, yang benar, lemah lembut yang mulia, lemah lembut yang benar adalah bersumber dari Allah yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Lemah lembut berdasarkan Kristus. Yang pertama, sekalipun memiliki kuasa, sekalipun Yesus memiliki kuasa ilahi yang tidak terbatas, namun tidak digunakan untuk menghancurkan sesamanya, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berusaha membinasakan Yesus. Kalau kita melihat dalam kitab Injil, bagaimana Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati, bahkan membuat angin ribut itu menjadi tenang, orang lumpuh berjalan. Saudara, Yesus memiliki kuasa ilahi yang tidak terbatas. Namun dia membatasi diri, walaupun dia sanggup untuk membungkam dengan kuasa ilahinya orang-orang yang menyakiti, menyerang, mengecewakan Yesus. Dunia mengajarkan kepada kita di dalam sejarah perkembangan dunia, bangsa bangkit melawan bangsa, bahwa untuk memperoleh sesuatu, menaklukkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, selalu bukan dengan cara lemah lembut. Seperti ketika Genghis Khan
menaklukkan wilayah demi wilayah, kerajaan demi kerajaan untuk menaklukkan wilayah demi wilayah, selalu dengan cara kekerasan, dengan cara-cara menghancurkan. Yesus yang memiliki kuasa, namun membatasi diri sekalipun dia sanggup. Yang kedua, lemah lembut berdasarkan Kristus. Kita bisa meneladani dari sikap atau cara hidup Yesus. Memiliki ketulusan dalam menerima dan mengasihi orang lain. Lemah lembut adalah ketulusan hati dalam menerima dan mengasihi sesama. Kita melihat bagaimana Yesus mau menerima seorang wanita pelacur, saudara, yang akan dirajam dengan batu, yang ditolak oleh masyarakat, yang ditolak oleh para pemuka agama. Seorang Sakeus yang dibenci. Tapi Yesus mau menerima dan mengasihi orang-orang yang ditolak oleh sesamanya. Dengan penuh ketulusan, Yesus mau menerima mereka. Kelemah lembutan. Yang kedua, bila kita meneladani daripada Kristus, yaitu ketulusan hati dalam menerima dan mengasihi orang lain. Yang ketiga, saudara, lemah lembut juga dalam bagian ini, saudara, diartikan sebagai kerendahan hati. Kita belajar daripada Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia berkata, karena aku lemah lembut, belajarlah daripadaku. Belajar dari kelemah lembutan di dalam Kristus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kalimat yang kedua dalam Matius 5 ayat yang kelima. Kalau yang kalimat yang pertama adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalimat yang kedua, karena mereka akan memiliki bumi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kalimat yang kedua ini adalah upah atau akibat dari kelemah lembutan yang didasarkan kepada Kristus. Apa itu, saudara? Akan memiliki bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para ahli mengatakan bahwa Matius pasal 5 ayat yang kelima ini memiliki kaitan dengan Mazmur 37 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Mazmur 37 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang rendah hati, atau dengan kata lain lemah lembut, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini saudara kita lihat bahwa sungguh luar biasa akibat daripada kelemah lembutan. Ada satu berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, apa berkat itu, saudara? Dalam bagian ini dikatakan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, kita akan melihat bagian ini, saudara. Apa yang dimaksudkan? Saudara, memang ini kalau dilihat, diperhatikan,
Inilah satu bahasa kiasan yang diberikan. Bahkan ketika kita memperhatikan bumi, bukan berarti orang yang mengasihi orang yang lemah lembut kemudian akan mendapatkan bumi, seisi bumi akan menjadi miliknya, saudara. Bumi ini menjadi miliknya secara pribadi. Tidak, saudara. Kalau ada 1.000 orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan penuh lemah lembut, mempraktekkan imannya, maka ada 1.000 bumi kalau begitu. Bukan, saudara. Jadi ini adalah satu bahasa kiasan yang diberikan. Satu berkat yang Tuhan berikan. Berkat apa, saudara? Saya kembali mengajak kita melihat pada waktu kerajaan demi kerajaan pada masa lalu menaklukkan suatu wilayah, saudara. Mereka tidak hanya mendapatkan tanah ketika menaklukkan suatu wilayah, suatu bangsa, tetapi mereka juga mendapatkan orang-orang yang berdiam di wilayah yang ditaklukkan tersebut, saudara. Ini artinya, saudara, bumi ini berbicara tentang satu berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Suatu damai sejahtera, suatu sukacita akibat daripada kelemah lembutan. Tetapi dengan kata lain juga, saudara, suatu berkat di mana kita memiliki banyak orang yang mengasihi kita, yang menyayangi, orang yang lemah lembut, mudah untuk disayangi, dikasihi oleh sesamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini, pada hari ini, saudara, dalam tema yang bersama-sama kita belajar, kita renungkan bersama-sama, kemuliaan di dalam kelemah lembutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kelemah lembutan ada kemuliaan di dalam kehidupan orang yang melakukannya di dalam iman sebagai orang percaya. Di dalam kelemah lembutan ada satu keluhuran di dalam iman kita sebagai orang percaya. Kelemah lembutan yang membatasi diri untuk, walaupun kita mampu untuk mungkin, saudara, menghancurkan orang lain, menyakiti orang lain, kita bisa membalaskan sesuatu hal yang tidak baik kepada orang lain, saudara. Tapi kita belajar daripada Yesus, sekalipun memiliki kuasa yang tidak terbatas, namun selalu membatasi diri di dalam kuasanya yang luar biasa itu. Yang kedua, saudara, memiliki, saudara, dalam bagian ini adalah ketulusan hati untuk menerima dan mengasihi sesama. Dan yang ketiga, yaitu kerendahan hati. Saudara, orang yang lemah lembut dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut atau yang rendah hati. Atau dengan kata lain, yang memiliki ketulusan hati dalam menerima orang lain, bahkan mengasihi orang lain. Karena mereka akan memiliki bumi, akan memiliki suatu berkat yang Tuhan berikan. Mazmur 37 dikatakan, ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya menebus, menyelamatkan kehidupan saya dan saudara sekalian, tapi Tuhan rindu agar di dalam iman, di dalam karya penebusan yang telah diberikan dalam kehidupan kita, kita meneladani Kristus untuk senantiasa lemah lembut, rendah hati, tulus hati, dan dalam menerima sesama kita, apapun latar belakang orang-orang tersebut. Sudah kita belajar daripada Tuhan Yesus, karena di balik kelemah lembutan adalah kemuliaan, adalah ada satu keluhuran di mana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Biarlah renungan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk senantiasa memuliakan Tuhan
dan juga menjadi garam di dalam kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Sungguh pasti kita bisa menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita yang mau memperjuangkan kelemah lembutan, kerendahan hati, atau ketulusan hati di dalam saling menerima satu dengan yang lain. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami telah merenungkan bersama-sama firman-Mu. Tuntun dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa meneladani Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar kami mau belajar bersama-sama di dalam pribadi Kristus yang lemah lembut, yang mau menerima sesama dengan penuh kasih, mau belajar rendah hati, mau membatasi diri di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk mampu menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami telah selesai merenungkan firman ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Kami terus mendapatkan satu berkat di mana Engkau bekerja di hati kami, menerapkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan doksologi. Bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu pada hari ini untuk kasih setia, anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam rangkaian ibadah pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai sebentar lagi akan berakhir. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, baik yang sudah melayani pada hari ini, maupun sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, biarlah kasih setia, pertolongan, berkat Allah Tritunggal senantiasa dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan jemaat sekalian. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam masa-masa sulit pada saat ini. Tuhan, kami mohon Bapa, biarlah Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang tetap setia memberkati, setia menolong, setia membuka jalan di dalam setiap kehidupan yang sedang kami lalui pada masa-masa saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang sedang dilanda dengan wabah virus corona, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kami mohon Tuhan,
Biarlah wabah ini dapat cepat berlalu. Tuhan, kami berdoa setiap pihak-pihak yang turut di dalam penanganan ini, mari Engkau yang urapi, Engkau menjamah mereka Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan agar penanganan virus ini dapat cepat berlalu. Bahkan segera ditemukan vaksin untuk virus corona. Tuhan, tolonglah, berikanlah hikmat para ahli. Biarkanlah Engkau yang menolong mereka Tuhan, sehingga tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berikan yang hikmat, waktu yang terbaik, Tuhan boleh nyatakan kepada para ahli, sehingga ya Tuhan, kiranya vaksin itu boleh ditemukan segera ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Biarlah Engkau yang menganugerahkan berkat, kasih-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dianugerahkan, dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.